Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rasya Eko Ahmad dengan NIM 9322049. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UTS yang diberikan pada mata kuliah agama. Yang pertama ada, apa yang membuat Anda merasa yakin akan keberadaan Allah dalam kehidupan Anda? Tentunya di sini saya sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta dan seisinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada saya sendiri. Lalu kedua, ada dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Anda merasakan keberadaan Allah. Contoh simpelnya adalah saya bisa bernafas, saya bisa melihat, saya bisa mendengar. Itu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Lalu ada Allah, saya mendapatkan rezeki, saya mendapatkan kenikmatan di dunia, itu pasti Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Dan itu adalah contoh apa yang saya rasakan dalam sehari-hari. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan Anda dengan Allah mempengaruhi keputusan yang Anda ambil. Untuk mengambil keputusan, tentu ini adalah keputusan yang sangat berat. Maksudnya ada beberapa keputusan yang memang harus dipikirkan dengan baik. Nah, biasanya saya berdoa terlebih dahulu, memberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya pilih, dan apa yang harus saya lakukan. Jadi peran Allah Subhanahu wa taala dalam saya mengambil keputusan merupakan hal yang sangat saya butuhkan dan sangat memberikan impact ke dalam hidup saya. Lalu yang keempat, ada apa pelajaran hidup yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Nabi Muhammad SAW? Tentunya banyak sekali dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang telah membuat saya berkesan. Salah satunya, Nabi Muhammad memiliki sifat yang al-amin atau sifat orang yang paling terpercaya. Itu sangat mencerminkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang sangat percaya, bukan hanya di kalangan muslim, orang-orang muslim pada zaman itu, tapi pada zaman itu orang kafir, orang Yahudi itu mempercayai atau meyakini bahwa Nabi Muhammad memang adalah orang yang sangat terpercaya. Lalu selanjutnya, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pemaaf. Ketika Nabi Muhammad dicaci maki, dilempari batu dan segala macam, Nabi Muhammad sangat memaafi dan tidak membalas dengan balas dendam. Padahal beliau bisa saja, beliau memiliki banyak pengikut, beliau memiliki banyak umat, tapi Nabi Muhammad hanya membalas dengan senyuman dan juga rasa maaf. Lalu yang selanjutnya ada, jika Anda bisa bertemu Rasulullah, hal apa yang ingin Anda katakan, apa yang ingin Anda tanyakan kepada beliau? Ketika bertemu Rasulullah, apa yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin menanyakan bagaimana cara hidup yang bahagia dan tenang, hidup yang bisa membuat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, hidup yang bisa memberikan kita ketenangan, bisa memberikan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu sih yang ingin saya tanyakan, dan tentunya meminta syafaat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya ada, jika Anda bisa bertemu bagaimana Anda mencontoh sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin untuk mencontoh sifat-sifat Rasulullah, yang pertama adalah bersikap jujur, saling memaafkan, lalu dengan bersedekah,
terus melakukan sunnah-sunnahnya, lalu melakukan apa yang sudah beliau ajarkan. Terus apa yang Anda anggap sebagai tujuan hidup Anda dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Allah, ajaran Islam? Apa yang Anda anggap sebagai tujuan hidup Anda dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam? Tentunya tujuan hidup saya di dunia adalah mencari keridhaan Allah, keridhaan untuk bisa masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Lalu bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam? Karena dalam Islam kita diajarkan untuk beribadah di dunia, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ada apa makna kebahagiaan sejati bagi Anda dan bagaimana Islam membimbing Anda? Makna kebahagiaan sejati bagi saya adalah bisa membahagiakan orang tua saya, tidak mengecewakannya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan keberkahan dari anak yang soleh dan juga berbakti kepada orang tua. Terus bagaimana itu sejalan dengan ajaran dan bagaimana Islam membimbing Anda? Ya dengan tidak menyakiti hatinya, tidak membuat dia kecewa, dan ketika dia disuruh dan ketika mereka menyuruh kita melaksanakannya selagi itu benar, lalu selalu menjunjungnya, selalu menemaninya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ayat Al-Quran yang paling menyentuh hati Anda dan mengapa? Ayat Quran yang paling menyentuh hati saya adalah surat Al-Baqarah, ayat terakhir yaitu ayat kursi. Itu merupakan surat terbaik di antara ayat terbaik di antara ayat-ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi. Lalu selanjutnya mengapa? Karena menurut saya karena setiap doa yang saya lantunkan kepada Allah setelah habis sholat itu saya selalu melantunkan ayat kursi di sebelum saya melantunkan doa-doa yang saya inginkan. Lalu selanjutnya ada dalam situasi sulit bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan. Dalam situasi sulit bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan, yaitu dengan ketenangan. Ketika saya mendapatkan musibah, ketika saya mendapatkan cobaan, ketika saya mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan saya membaca Al-Quran, saya merasa ketenangan. Dan juga bisa memberikan saya muhasabah diri, apa yang telah saya lakukan selama ini, meriwen apa maksiat-maksiat apa yang telah saya lakukan, sehingga saya bisa kedepannya bisa memperbaiki apa yang salah dalam hidup saya. Mungkin itu aja dari saya. Ini maaf kalau misalkan terbata-bata dan tidak jelas atau kurang memberikan jawaban yang kurang memuaskan, karena ini benar-benar pure dari hati saya, tanpa saya buat-buat terlebih dahulu, tanpa saya rencanakan terlebih dahulu. Jadi mungkin itu aja saya Pak, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.